Oke guys, trip kali ini kita melihat drama peta yang ada di Blitar. Oke, simak terus video saya guys. Kita di kota Blitar, kita akan melihat drama peta. Untuk penyelenggaraannya sekitar tanggal 14 Februari 2025. Salam kebangsaan. Pemerintah Kota Blitar dengan bangga mempersembahkan pagelaran drama kolosal perjuangan tentara peta Blitar dalam lakon Dahono Cikal Kamardikaning Negoro. Produser Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Pimpinan selamat menyaksikan. Pemuda-pemudi Indonesia, selamat datang di Blitar, bumi sang proklamator kemerdekaan. Tanah Blitar, tempat para patriot bangsa ditempa dan dilahirkan. Tanah Blitar, tempat sejarah bangsa diukir dan diperjuangkan.
pemberontakan tentara Beta Blitar terhadap penindasan bangsa Jepang telah membuka mata sejarah kebangsaan. Perjuangan tentara Beta Blitar telah menjadi api pemantik proklamasi kemerdekaan. Perjuangan tentara Beta Blitar telah menjadi tahono jika kamardikaning negara Indonesia merdeka.
pada akhirnya, karena didesak kepentingan perang melawan tentara sekutu, maka seketika bangsa Jepang berubah menjadi penjahat ganas menindas bangsa Indonesia. Bendera merah putih dirampas. Bendera merah putih dicampakkan ke tanah. Jepang mengingkari janjinya. Janji-janji manis tentang kemerdekaan itu ternyata hanya isapan jempol belaka. Bangsa Jepang yang semula datang dengan muka manis berubah menjadi penjahat ganas menindas bangsa Indonesia. Laki-laki dipaksa membantu Jepang untuk membangun benteng dan parit-parit pertahanan guna menghadapi tentara sekutu. Romusa dipaksa membuat terowongan dan menggali tanah gunung. Badai datang mencampuki dan menyiksa para Romusa. Banyak di antara mereka yang sakit malaria. Banyak di antara mereka yang sakit desentri. Dan tak sedikit pun di antara mereka mati satu persatu. Tubuh mereka ditumpuk layaknya bangkai makanan para burung gagak. Cukup denganku, gadis muda direbut paksa dari orang tuaku, dipersembahkan kepada para perwira dan pasukan Jepang sebagai pemuas hasrat dan nafsu mereka. Pasukan Batang marah melihat penderitaan rakyat karena penindasan bangsa Jepang. Semua para pemuda yang tergabung dalam pasukan Betablilan beriris melihatnya. Rasa nasionalisme pasukan Betablilan terbakar membara melihat kesengsaraan rakyat karena penindasan Jepang dan bala tentaranya. Kawan-kawan, kehadiran kita di tempat ini mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Maka saya mengusulkan dalam pertemuan ini kita tanggalkan pangkat kita masing-masing. Setuju? Setuju. Kawan-kawan, pada garis besarnya dalam rapat
rahasia yang kedua ini, saya akan menggambarkan betapa menderitanya rakyat akibat penindasan dan pemerasan tentara Dainipon. Maka sekarang hanya ada satu keputusan: kita memberontak melawan tentara Jepang. Kawan-kawan, saya tahu betapa berat akibat serta resiko yang kita tanggung akibat perjuangan kita ini. Memang dalam setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Kalau kita tertangkap tentara Jepang, paling ringan hukuman mati akan dijatuhkan pada kita. Dan saya berharap dalam perjuangan ini jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, apalagi gaji yang tinggi. Bunuh semua pikiran itu. Kata setuju kita untuk melawan kekerasan tentara Dainipon. Berarti kita bersama-sama telah menandatangani surat kematian untuk bumi tercinta ini. Beberapa saat sebelum peristiwa pemberontakan itu terjadi, Supriyadi, Muradi dan Sunarto diam-diam menemui Bung Karno yang ketika itu ada di dalam istana kepresidenan. Supriyadi, pertimbangkanlah masa-masa untung buktinya. Kuharap kalian menyadari tindakan pemberontakan itu pasti akan ditindas. Kita akan berhasil, Bung. Menurut pendapatku, sekarang kalian masih terlalu lemah untuk mengambil risiko itu. Kalian semua harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Maaf, Bung. Apakah Bung Karno tidak akan melindungi kami? Tidak. Peta adalah alat yang penting bagi revolusi Indonesia. Sekiranya kalian tertangkap, tugasku adalah menyelamatkan pasukan peta yang tersisa. Aku tidak akan mengorbankan peta demi menyelamatkan beberapa perwiranya yang memberontak. Ingatlah, kalian adalah prajurit. Tekad Supriyadi pula untuk memberontak tentara Jepang meskipun nyawa taruhannya. Maka Supriyadi menghadap ibunda tercinta bersujud mohon doa restu. Supriyadi mau pergi memberontak Jepang. Ibu tidak usah bersedih. Ibu pun tak khawatir. Izinkan Supriyadi menunaikan dharma bakti. Kalaupun pada akhirnya Supriyadi mati karena perjuangan ini, setidaknya Supriyadi mati bukan sebagai pengecut. Supriyadi akan mati sebagai kesatria pembela bumi pertiwi. Perang
Suasana malam, lampu-lampu mulai dimatikan. Prajurit jaga mulai menerbangkan. Terdengar terompet malam. Supriyadi berhenti pada sebuah tempat yang ditinggikan, melihat kebenciannya kepada Jepang. Supriyadi sowan menghadap guru spiritualnya yang bernama Mbah Kasan Bendo. Sugeng dalu kula ingkang sowan eyang. Welah, sami wilujeng sarawipun. Kelihatannya ada masalah besar yang hendak nak Mas sampaikan pada saya. Benar eyang, kami merasa sudah tak tahan lagi melihat penderitaan rakyat bangsa kita akibat penindasan tentara Jepang. Benar eyang, penderitaan bangsa kita sudah diambang batas kemanusiaan. Terus kersane kados pundi nak Mas? Apa yang akan kalian lakukan? Kami akan melawan tentara Jepang, eyang. Kita harus lepas dari belenggu penindasan tentara Jepang. Dan satu-satunya jalan untuk itu adalah kami akan memberontak terhadap tentara Jepang. Waduh, aku benar-benar terkejut dan kagum pada tekad nak Mas Supriyadi dan kawan-kawan. Akan tetapi, jangan terburu nafsu nak Mas. Bersabarlah dulu. Ini masih telah Supriyadi dan kawan-kawan tidak gerusa-gerusu, senantiasa kendal dan eling, selalu berani dan ingat pada Tuhan yang Maha Kuasa. Sandiko dawuh eyang. Berangkatlah nak Mas. Idi pangestu eyang senantiasa bersamamu. Hidup jangan Tanggal 13 Februari 1945, malam Selasa pun, di larut malam, jantung Supriyadi dan kawan-kawan berdegup kencang. Sekeras tekad penuh kepastian berangkat memberontak
Satu kepastian yang pantang surut dan tidak bisa ditawar lagi. Kawan-kawan, kita mesti mengadakan pemberontakan malam ini juga. Bunuh kenek-kenek Jepang dan semua orang yang menghalangi usaha mempercepat kemerdekaan ini. Tapi ingat, cegah sejauh mungkin membunuh bangsa sendiri. Rencana pemberontakan ini mungkin sudah diketahui pihak Jepang. Apalagi rencana pemberontakan 10 Haikan Peta yang akan kita letuskan di Tubar telah gagal dilaksanakan. Tadi siang, satu gerbong kempete didatangkan dari Semarang. Apalagi maksud kedatangannya kalau tidak untuk menangkap kita semua? Kita tidak perlu menunggu-nunggu lagi, karena keadaan rakyat sudah tak tertahan lagi. Benar, kita harus melawan. Aku telah menjalin komunikasi dengan Sudanjo Dr. Sucipto Gonto Hamijoyo. Beliau adalah putra Blitar, asli Trajoyo Tegdan, yang sekarang menjadi perwira peta di Jakarta sana. Beliau sudah mengorganisir segenap kekuatan tentara peta dalam satu gerakan yang bernama Gerakan Sapu Mas. Jika perjuangan kita ini berhasil, maka ini akan menjadi tonggak sejarah perjuangan menuju kemerdekaan. Kawan-kawan, pemberontakan akan dimulai tepat pukul 3.30. Tembakan mortir ke arah Hotel Sakura sebagai tanda dimulainya perjuangan. Selamat berjuang. Lebih baik mati daripada melepaskan Ibu Pertiwi. Dari Blitar, kita merdekakan Indonesia. Merdeka! Merdeka! dibuktikan dengan kesiapan pasukan peta Blitar dalam 4 sektor. Saat pasukan peta Blitar sudah bergerak menuju sektor perjuangan, seorang tentara peta Blitar yang bernama Sudanjo Barto Harjono menunaikan cita-cita mulia yang sudah lama diidamkannya, yaitu menurunkan bendera Indomaret dan mengibarkan sang merah putih di tiang bendera lapangan upacara Taigan Tentara Peta Blitar. Sudanjo Barto Harjono menurunkan Hinomaru yang selama ini berkibar di tiang bendera
dan Peta Blitar. Dengan perasaan marah luar biasa, Parto Harjono mencampakkan Hiromaru itu ke tanah. Dendam kepada Jepang yang selama ini membakar dadanya. Parto Harjono punya nadar agung, yaitu menyobek Hiromaru itu dan mengibarkan sang merah putih di tiang bendera lapan upacara Daidan. Dengan perasaan haru biru, Parto Harjono pun mengambil merah putih yang selama ini disimpan di balik bajunya. Hari ini Parto Harjono melepas nadar agungnya. Oh Gusti, bendera merah putih itu akan segera dikibarkan Parto Harjono di tiang bendera lapangan upacara Daidan Tentara Peta Blitar. Ono karsa ningsun, soko kodrat ningsun, dadya sak cipta ningsun. Kuat lair ningsun, yo kuwato ati ningsun. Jejeg pikir ningsun, yo jejego iman ningsun. Tatak ati ningsun, yo tatako jiwa ningsun. Karo soko kesaning Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah Parto Harjono mengibarkan bendera merah putih itu, dia menyembah 3 kali sebagai penghormatannya pada bumi pertiwi. Satrio Satriyaning Nagari akan berjuang melepaskan bumi pertiwi dari penindasan bangsa Jepang. Setelah menghormat, Parto Harjono bersiap membagikan tarian kemerdekaan 3 kali. Merdeka! 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 Activa!
kemerdekaan Indonesia yang telah terbentuk. Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Sekali lagi kami tegaskan, Bu, Anda harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Untuk masalah pengamanan dan keamanan, saya Sucipto siap bertanggung jawab. Kami tak ingin Bung Karno dan Bung Hatta selalu di bawah pengaruh Jepang. Dan kita semua juga tak ingin ada kesan bahwa kemerdekaan kita ini adalah hadiah dari bangsa Jepang. Setelah terjadi perundingan yang alot itu, akhirnya Tuhan yang Maha Kuasa pun memberikan rahmat berupa kesepakatan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, karena keadaan yang mendesak memaksa kita semua mempercepat proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks akan siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan saudara menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus sebelum fajar menyingsing. Maaf, Bung, kami mengusulkan agar proklamasi diadakan di lapangan Ikada. Tidak, Soekarni. Lebih baik proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman saya, Pegangsaan Timur. Jika dilakukan di lapangan Ikada, maka akan memancing keributan. Pagi itu, 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, telah berkumpul masyarakat yang ingin mendengarkan pidato Bung Karno. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita ini. Beratus-ratus tahun kita berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Gelombang aksi kita menuju kemerdekaan naik dan turun, tetapi jiwa kita tetap menuju arah cita-cita. Di zaman Jepang, kita seperti bersandar pada mereka, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang saatnya kita memutuskan nasib bangsa kita dalam tangan sendiri. Baik, kita kumandangkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai. Proklamasi bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia.
Indonesia, Soekarno, Hatta. Sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Merah Putih, hadirin dimohon berdiri. Satu yang perlu kita catat dan kita tandai bahwa perjuangan tentara Peta Blitar, perjuangan putra putri Blitar telah mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jaya, jaya, jaya negeriku Indonesia. Dari Blitar Raya untuk Indonesia. Merdeka! Sekian dulu trip saya kali ini di Kota Blitar. Jangan lupa like dan subscribe dan notifikasinya. See you next video. Bye bye.